Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi yang di dalam gedung, para teknisi, juga jemaat yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah live streaming. Kita akan berdoa sebelum baca dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kemuliaan-Mu kami datang. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati seluruh alat teknologi yang digunakan. Sebab di dalam situasi apapun, firman Tuhan tetap jaya dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Baik warga GBKP Rawamangun Pulau Mas maupun umat-Mu di tempat-tempat lain yang mengikuti ibadah live streaming ini. Firman itu kebenaran yang membebaskan. Firman itu kuasa yang menyembuhkan. Firman itu kekuatan yang menyelamatkan. Firman itu kasih Allah yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam tema Gereja Batak Karo Protestan, hari ini pembacaan Alkitab diambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 15. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mejua-jua kita kerina. Haleluya. Shalom semuanya. Saya pendeta Nusliur dari Gereja Kristen Oikumene di Indonesia.
Saya sudah sering melayani jemaat-jemaat GBKP baik di wilayah Jabodetabek maupun di Tanah Karo. Hari ini saya mendapat kehormatan dari Majelis Jemaat Runggun Rawamangun untuk menyampaikan firman Tuhan sekalipun live streaming. Saudara-saudara, tema kita bicara tentang bekerja dengan berjerilah. Ayat yang digunakan ialah 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15 yang sangat populer dengan istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Sehingga ada pengakuan orang mesti berdoa tapi juga bekerja. Orang juga mesti bekerja dan juga berdoa. Istilah Latin yang sangat populer di kalangan kekristenan. Tapi saudara-saudara, ora et labora tidak hanya berdoa dan bekerja. Tapi dia juga artinya bekerja keras. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga muncullah istilah bahasa Inggris, labors, artinya menyediakan waktu yang efektif untuk bekerja. Nah, saudara-saudara, ketika reformasi di abad-abad pertengahan, sumbangan paling besar dalam kemajuan negara-negara tertentu, sumbangan etika protestantisme bagi dunia ialah kesungguhan untuk bekerja. Namanya etika protestantisme, bekerja dengan sungguh-sungguh dengan cara menghargai dan menghormati waktu-waktu sebagai anugerah Tuhan. Sehingga beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, bahkan di Eropa Barat, negara-negara yang sangat maju diakui didominasi oleh prinsip ini, ora et labora. Sehingga ada seorang tokoh filosof terkenal, seorang pemimpin yang sangat populer, penulis buku, namanya Max Weber. Dia menulis tentang etika protestantisme dan kapitalisme di dunia. Yang hebatnya buku Max Weber itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pertama kali oleh wakil presiden pertama, yaitu Bung Hatta. Jadi saudara-saudara, kata ora et labora bukan sebuah ungkapan biasa, tapi sebuah nilai hidup yang berdampak begitu besar bahkan bagi dunia. Apalagi saudara-saudara, di zaman itu kelompok Protestan ini minoritas, sehingga mereka menjadi orang-orang yang nomaden, yang selalu berpindah-pindah. Dan karena mereka berpindah-pindah, mereka harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan menghasilkan, bekerja dengan menghormati waktu yang tersedia. Sehingga ada satu istilah Latin yang sangat terkenal di waktu itu, yaitu non multa sed multum. Bukan banyak macam, tetapi banyak, berkualitas, efektif, efisien, dan produktif. Itulah sumbangan Alkitab bagi kemanusiaan.
Sehingga orang bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita tahu dalam cerita Alkitab, ketika Adam jatuh dalam dosa di Taman Eden, Tuhan memberi kutuk ini. Terkutuklah tanah karena engkau. Engkau akan berjerih lelah. Engkau akan berkeringat baru mendapat rejeki. Tapi karena penebusan dalam Kristus, pekerjaan bukan lagi sebuah kutuk. Pekerjaan adalah anugerah Allah untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari, untuk memberi kehidupan buat anak cucu dan generasi di setiap zaman. Kalau dulu Alkitab bilang bekerja, berkeringat baru dapat makan. Sekarang malah terbalik. Kerja enggak keringat, makan baru keringat. Ini aneh bin ajaib. Saya masih ingat waktu saya masih mahasiswa, kami praktek dan melayani di sebuah pabrik milik orang Korea Selatan. Pabrik plywood. Itu mengubah batangan kayu menjadi triplex. Dan beberapa mahasiswa ikut praktek. Bukan praktek kerja, tapi melayani para karyawan pabrik yang ribuan orang. Begitu giliran makan siang, kami makan siang bersama direkturnya orang Korea Selatan. Lalu dia bercanda, dia bilang begini, orang Indonesia ini kalau kerja enggak keringat, makan baru keringat. Coba bilang sama sebelah kiri kanan, jangan begitulah, jangan begitulah. Berarti apa? Kerjanya enggak sungguh-sungguh, makannya yang sungguh-sungguh. Makanya banyak penyakit, diabetes lah, darah tinggi lah, karena makan lebih banyak dari kerja. Nah saudara-saudara, ternyata lawan dari kerja keras ialah apa? Malas. Dan Alkitab melihat orang yang malas bukan hanya membuat kemiskinan, tapi adalah sebuah dosa. Kita lihat ayatnya dalam Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11. Amsal 6 ayat 9 sampai 11 bilang begini, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi saudara-saudara, kerja keras itu lawannya malas. Dulu waktu saya masih di SMP, guru kami bilang begini, tidak ada orang bodoh, tidak ada orang miskin, yang ada itu malas, akar kebodohan dan akar kemiskinan ialah malas. Bilang sama orang sebelah di rumah, makanya jangan pemalas. Pemalas beribadah, ya pemalas kerja, ya pemalas doa, malas baca Alkitab. Makanya hidup kita enggak berguna. Di tanah Karo itu ada satu istilah bahasa Karo, namanya aron. Apa sebutnya Pak Dokter? Aron, logatnya gimana? Aron. Aron itu pekerja keras di ladang. Nah, mereka pagi-pagi kalau di tanah Karo itu, saya udah beberapa kali ke sana, cukup lama dan sering saya melayani di beberapa desa di sana, kerjasama dengan GBKP. Itu ibu-ibu paling banyak. Pagi-pagi benar dia sudah siapkan semuanya dan dia pergi ke ladang. Tetapi yang bikin saya agak terenyuh
ialah justru yang menikmati pekerjaan Aaron adalah Laron. Dan kebanyakan suku-suku tertentu, ya, saya kira mungkin di Karo adat, saya tidak banyak mengetahui. Tapi di banyak suku, wanitanya kerja keras. Prianya habiskan waktunya di kedai kopi, di tempat perjudian, di tempat pemancingan, di tempat main catur. Itu yang saya sebut laron, serangga yang menghabiskan persediaan. Ini Alkitab bilang ini. Orang pemalas itu membuat kemiskinan. Dia berkekurangan. Dia menjadi beban. Bukan hanya beban buat keluarga, tapi beban juga buat gereja, beban juga buat bangsa dan negara. Ada kakak ipar saya, ya, istri saya orang Dayak, orang Kalimantan Tengah. Kakak kandungnya menikah dengan orang Amerika dan mereka tinggal di Amerika. Waktu mereka berkunjung ke Indonesia, keluarga ini, suaminya namanya Don Sals. Dia pernah sekretaris satu dari sebuah negara bagian California. Dia bersama dengan istrinya, kakak ipar ini datang ke Indonesia. Mereka terkagum-kagum dengan Indonesia. Waktu saya nyetir mobil antar mereka keliling, terkagumnya bukan pemandangannya, bukan gedung-gedung yang besarnya, bukan. Tapi mereka melihat banyak orang di jalan yang menjual koran, menjual makanan-makanan, snack-snack, yang dorong kereta, ya segala macam kaki lima di hampir seantero negeri. Dia hanya pukul jidatnya, dia bilang hebat sekali nih Indonesia. Dibandingkan dengan di beberapa negara termasuk Amerika. Orang-orang miskin pemalas, mereka hanya menunggu negara yang biaya hidup mereka. Tapi di Indonesia katanya, terutama di kota-kota besar, orang berjuang dengan caranya sendiri. Bahkan dalam situasi pandemik, tiba-tiba ibu-ibu begitu kreatif membuat makanan-makanan yang dapat dijual, sulaman tangannya, berkebun. Saya sendiri sejak bulan Februari sampai sekarang berkebun di halaman rumah, memelihara ikan. Sehingga biarkanlah kalau bantuan pemerintah datang buat mereka yang lain. Anak-anak Tuhan ikut memberi kontribusi untuk menolong orang yang berkekurangan. Jadi ini di zaman abad pertengahan, orang begitu serius membaca firman Allah. Orang begitu sungguh-sungguh berdoa. Orang begitu sungguh-sungguh bekerja. Bukan bekerja banyak, sedikit tetapi berkualitas. Dia efektif, dia efisien, tapi juga dia produktif. Menghormati waktu. Kita belajar di Alkitab, Priscilla dan Aquila, orang-orang yang bekerja hebat sambil memberitakan firman Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus yang tidak mau membebani jemaat di Tesalonika. Mereka bekerja dengan tangannya sendiri, hanya dengan satu tujuan, supaya menjadi teladan bagi kamu. Tapi ada ayat yang menarik dalam pembacaan kita, saudara-saudara. Ayatnya apa? Orang yang tidak bekerja jangan makan. Seandainya Paulus itu salah satu pimpinan partai politik di Indonesia dan kampanyenya kayak begitu, saya yakin partai itu bubar. Karena justru partai-partai politik di Indonesia justru memberi makan orang supaya mendapatkan dukungan suara. Tapi Rasul Paulus bilang, yang tidak kerja
jangan makan. Sebenarnya Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan yang tidak bekerja itu yang malas-malasan, jangan beri makan dan tandailah dia. Tetapi kamu yang bekerja sungguh-sungguh dengan pekerjaan itu. Yang tidak bekerja kecenderungannya ayat pembimbing kita kecenderungannya mencuri. Dan karena itu Rasul mengingatkan yang mencuri hendaklah tidak mencuri lagi. Artinya bertobatlah lalu kamu bekerja supaya memberi makan kepada orang yang membutuhkannya. Saya tahu di Tanah Karo tanah yang sangat subur. Sangat subur. Saudara tanam apa aja. Buang batang singkong di pinggir jalan pun dia bertumbuh. Saya merasa Adam dan Hawa itu diciptakan di Tanah Karo itu kayaknya. Karena itu Taman Edennya luar biasa. Saudara mau cari sayuran apa, buah apa ada di Tanah Karo. Tetapi soalnya ialah banyak di antara kita yang jadi laron hanya menghabiskannya dan tidak bekerja memenuhinya. Makanya ayat ini bilang begini, tandailah dia dan ingatkan dia supaya jangan dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan kebanyakan orang hal-hal tidak baik itu apa? Mencemooh orang lain. Habiskan waktunya di kedai kopi berjam-jam. Habiskan waktunya di papan catur berjam-jam. Habiskan waktunya di tempat pemancingan. Habiskan waktu di tempat perjudian. Lalu menuduh gereja tidak memberi makan. Menuduh pendeta kurang berdoa. Menuduh pertua diaken kurang melayani. Padahal problemnya ada pada kamu yang tidak menghormati waktu yang Tuhan berikan, tidak menghormati potensi yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, tidak menghormati kebenaran Allah yang dinyatakan buat kita. Karena bekerja bukan saja kewajiban, bekerja adalah panggilan kita untuk tidak hanya diberkati, tapi juga memberkati orang lain. Maka hari ini dari mimbar gereja GBKP Rawamangun saya menyerukan yang malas-malas bertobatlah. Karena kemalasan itu merusak komunitas. Kemalasan itu menciptakan permusuhan. Kemalasan, ayat Alkitab berkata, mendatangkan kemiskinan. Dan Anda seperti seorang tentara yang berperang tanpa senjata. Maka yang malas-malas bertobat. Karena malas-malas itu selalu punya kecenderungan untuk mengambil milik orang lain. Mengharapkan sesuatu yang besar, tapi tidak mau bekerja. Yang habiskan waktu di kedai-kedai kopi, bertobatlah. Karena waktu itu Tuhan kasih buat kita untuk mengurusi hidup rumah tangga kita. Yang habiskan waktu di tempat perjudian, bertobatlah. Supaya Anda tidak membuat gereja seolah-olah tidak melayani, tidak menjadi beban buat bangsa. Saya menyerukan supaya gereja tidak menjadi beban buat negara. Warga gereja tidak membuat menjadi beban buat masyarakat. Tapi justru kehadiran anak-anak Tuhan menjadi berkat buat komunitasnya, buat gereja, buat bangsa kita. Sumbangan yang paling hebat dalam abad pertengahan sampai dengan sekarang di banyak tempat. Etika protestantisme. Bekerja keras. Menghormati waktu. Dan menggunakan potensi-potensi yang Tuhan anugerahkan. Bekerja fokus. Karena bekerja adalah ibadah pengabdian kepada Tuhan Allah
yang bekerja. Yesus berkata, Bapakku bekerja, maka aku juga bekerja sampai sekarang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, menjua-jua kita kerina, bujur melala. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini menolong umat-Mu supaya kami sungguh-sungguh menghormati anugerah pemberian Tuhan. Menghormati potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam diri kami. Menghormati waktu yang Tuhan anugerahkan. Kami bekerja sebagai ketaatan kami, ibadah kami kepada Tuhan. Dan tidak menjadi beban buat gereja. Tidak menjadi beban buat masyarakat. Tidak menjadi beban buat negara. Tapi justru kami menjadi berkat buat bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan firman ini untuk kemuliaan Bapa. Haleluya. Amin.